Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan eh, tentang bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Instrumen keuangan apa yang bisa digunakan untuk lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang? Apa keuntungan dan kerugian dari menggunakan forward contract dibandingkan dengan options untuk mengelola risiko nilai tukar uang? Pertanyaan nomor 2 yaitu apa strategi yang dapat diterapkan oleh ABC dalam manajemen kas di berbagai negara? Bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam mengoptimalkan manajemen arus kas global? Apa peran teknologi dalam membantu dan mengelola likuiditas secara real time di seluruh cabang internasional? Nomor 3, bagaimana Bank XYZ dapat mendukung ABC dalam pembiayaan proyek ekspansi pabrik ke Asia? Apa saja opsi pembiayaan yang tersedia dan bagaimana Bank XYZ dapat membantu memilih opsi yang paling efisien? Bagaimana pembiayaan proyek dapat disusun untuk meminimalkan risiko dan biaya? Pertanyaan nomor 4, bagaimana Bank XYZ dapat membantu ABC dalam kepatuhan terhadap regulasi di berbagai yurisdiksi? Langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh ABC dan Bank XYZ untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan perpajakan? Bagaimana pemantauan dan audit regulasi yang diterapkan oleh Bank XYZ dapat mendukung kepatuhan yang berkelanjutan? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yang itu peran Bank XYZ dapat memberikan solusi lindung nilai atau hedging yang disesuaikan dengan exposure ABC terhadap mata uang asing. Yang pertama itu analisis risiko mata uang yang berdasarkan data historis dan proyek pasar. Dan yang kedua, rekomendasi strategi lindung nilai yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan operasional ABC. Dan yang terakhir itu ada eksekusi transaksi valuta asing dan pemantauan posisi terbuka secara global. Instrumen lindung nilai yang pertama itu ada forward contract, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan kurs tetap. Dan ada yang kedua ada currency option, yaitu memberikan hak atau kewajiban, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang dengan kurs tertentu. Dan ada currency swap, yaitu pertukaran mata uang dan bunga antar pihak untuk jangka tertentu. Perbandingan forward contract dan options yang dari aspek keuntungannya itu forward contract yaitu biaya lebih rendah. Yang kedua, perlindungan penuh terhadap fluktuasi. Sedangkan options yaitu fleksibel tinggi, dapat mengambil keuntungan dari pergerakan nilai tukar yang menguntungkan. Dari aspek kerugian, forward contract itu tidak fleksibel atau bersifat mengikat, dan options itu membutuhkan pembayaran premi. Dia juga lebih kompleks secara struktur dan harga. Pertanyaan nomor 2, strategi ABCD yang bisa digunakan yaitu cash pooling, yaitu mengonsolidasikan dana dari berbagai entitas ke dalam satu akun pusat. Yang kedua ada in-house banking, fungsinya itu internal yang mengelola pembayaran dan penerimaan antar grup. Terus peran Bank XYZ yaitu yang pertama, yaitu bisa menyediakan platform pengelolaan kas global untuk visibilitas real time atas saldo dan arus kas. Yang kedua, membangun struktur akun multivaluta dan global liquidity management. Yang terakhir, memberikan advisory terkait optimalisasi saldo kas dan biaya transaksi. Peran teknologi yang pertama itu ada Treasury Management System atau TMS, mengintegrasikan data bank
atau keuangan internal. Yang kedua, API dan dashboard real time, yaitu untuk memantau likuiditas lintas negara. Dan ada juga AI atau ML untuk prediksi arus kas, yaitu memperkirakan kebutuhan modal kerja dan likuiditas. Pertanyaan nomor 3, yaitu pembiayaan proyek ekspansi pabrik di Asia. Yang pertama, peran Bank XYZ yang pertama itu menyediakan solusi pembiayaan proyek, pinjaman bilateral, sindikasi, dan yang kedua itu memberikan nasihat keuangan untuk memilih opsi paling hemat biaya berdasarkan struktur resiko, tenor, dan ekspektasi arus kas. Yang terakhir itu mengatur fasilitas trade finance dan jaminan bank untuk pengadaan dan konstruksi. Opsi pembiayaannya itu yang pertama ada project finance, yaitu berbasis cash flow proyek, bukan neraca induk. Dan ada term loan, yaitu pinjaman jangka menengah atau panjang. Terus struktur minim risiko dan biaya. Yang pertama, pembagian risiko antara ABC dan mitra strategis atau konsorsium. Yang kedua ada hedging risiko, suku bunga dan nilai tukar untuk pinjaman dalam mata uang asing. Dan yang terakhir ada struktur milestone based, yaitu untuk mengontrol penggunaan dana. Pertanyaan terakhir, kepatuhan terhadap regulasi multijurisdiksi. Ya, langkah pertama itu yang pertama membentuk complex roadmap untuk disesuaikan dengan yurisdiksi tempat ABC beroperasi. Yang kedua, memanfaatkan jaringan lokal Bank XYZ untuk memperoleh pembaruan regulasi secara berkala. Dan yang terakhir itu mengadakan pelatihan dan workshop untuk tim ABC terkait perubahan aturan. Sistem pemantauan dan audit oleh Bank XYZ, yang Bank XYZ menyediakan sistem RegTech atau regulation teknologi untuk yang pertama pemantauan transaksi mencurigakan, yang kedua rekonsiliasi otomatis, dan pelaporan pajak lintas negara. Dan yang terakhir ada fasilitas audit trial untuk memenuhi kewajiban kepatuhan dan pemeriksaan otoritas. Itulah tadi jawaban yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.